Ya, perkenalkan nama saya Triman Budi Hanafi dari kelas Piwar 5D1 dengan nomor induk mahasiswa 1802022103. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran internasional. Apa pengertian dari sistem pembayaran nasional itu sendiri? Sistem pembayaran nasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis dari sistem pembayaran internasional itu sendiri. Yang pertama ada advance payment atau cash payment, yang artinya adalah pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau bank draft pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelumnya. Cara ini sangat baik bagi eksportir yang keadaan keuangannya lemah dan belum kenal baik dengan importir. Metode pembayaran ini disebut juga dengan pembayaran uang di muka. Sistem pembayaran ini mengharuskan pembeli melakukan pembayaran uang terlebih dahulu kepada penjual di negara lain sebagai syarat pengiriman barang. Ya, selanjutnya yang nomor 2 ada open account. Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Dengan cara open account ini, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat pemerintah pembayar serta dokumen-dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Dengan cara itu, resiko sebagian besar ditanggung oleh eksportir. Dengan metode ini, maka pembayaran dilakukan setelah barang diterima, atau kebalikan dari sistem advance payment. Yang selanjutnya ada nomor 3 yaitu letter of credit atau bisa dikenal sebagai LC. LC adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importir, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Dengan demikian, LC merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Pihak yang terkait dalam LC adalah opener atau importir, issuer atau bank yang mengeluarkan LC, lanjut beneficiary atau penjual atau eksportir, dan dalam praktiknya ada satu pihak lagi yaitu confirming bank, yaitu bank di negara eksportir. Selanjutnya ada jenis-jenis LC. Yang pertama ada revocable LC, yaitu LC yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara pihak oleh opener atau oleh issuing bank tanpa memerlukan persetujuan dari beneficiary. Yang kedua ada irrevocable LC, yaitu LC yang tidak bisa dibatalkan selama jangka berlalu atau validity yang ditentukan dalam LC tersebut, dan opening bank tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas LC tersebut. Pembatalan mungkin juga dilakukan, tapi harus atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan LC tersebut. 3 ada irrevocable dan confirming LC. LC ini dianggap paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima LC atau beneficiary, karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas LC ini dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun oleh advising bank, bila segala syarat-syarat dipenuhi serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang irrevocable. Yang keempat ada clean. Ya, lanjut nomor 4 yaitu clean letter of credit. LC ini tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu wesel. Artinya tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya. Bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan penyerahan kwitansi biasa. Nomor 5 ada documentary letter of credit, atau penarikan uang atau kredit yang tersedia harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebut dalam syarat-syarat dari LC. Ya, selanjutnya yang nomor 6 itu documentary LC dengan red clause. Jelas LC ini penerima LC atau beneficiary diberi hak untuk menarik sebagian dari jumlah LC yang tersedia dalam penyerahan kwitansi biasa atau dengan penarikan wesel tanpa memerlukan dokumen lainnya. Sedangkan sisanya dilaksanakan seperti dalam hal documentary LC. LC ini merupakan kombinasi open LC dengan documentary LC. Lanjut nomor 7 ada revolving LC. LC ini memungkinkan kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus pada LC tersebut. 8 ada back-to-back LC. Dalam LC ini penerima atau beneficiary biasanya bukan pemilik barang tapi hanya perantara. Oleh karena itu, penerima LC ini terpaksa meminta bantuan banknya untuk membuka LC untuk pemilik barang-barang sebenarnya dengan meminjamkan LC yang diterimanya dari luar negeri. Ya, selanjutnya nomor 9 itu ada transferable LC. Beneficiary berhak meminta kepada bank yang diamanatkan untuk melakukan pembayaran atau akseptasi kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi untuk menyerahkan hak atas kredit sepenuhnya atau sebagian kepada pihak ketiga.
Yang terakhir itu ada standby letter of credit, suatu jaminan khusus yang biasanya dipakai sebagai standby oleh pihak beneficiary atau bank atas nama nasabahnya. Dalam hal ini, apabila pihak aplikan gagal untuk melaksanakan suatu kontrak atau gagal untuk membayar pinjaman atau memenuhi pinjamannya, maka bank yang bersangkutan akan membayar kepada pihak beneficiary atas penyerahan selembar side draft atau surat pernyataan dari pihak beneficiary yang menyatakan bahwa aplikan atau kontraktor tidak dapat melaksanakan kontrak yang disetujui, membayar pinjaman atau memenuhi kewajibannya. Ya, lanjut untuk jenis-jenis sistem pembayaran internasional nomor 4, yaitu ada commercial bills of exchange. Merupakan cara yang paling umum dipakai dan sering disebut draft atau trade bills, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah. Ya, lanjut untuk jenis-jenis sistem pembayaran internasional nomor 4, yaitu ada commercial bills of exchange. Merupakan cara yang paling umum dipakai dan sering disebut draft atau trade bills, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang yang biasanya disebut trade draft. Ya, yang terakhir ada collection, yaitu di sini ada step-stepnya, ada penjual atau principal, lalu ke remitting bank, lalu ke collection bank, lalu ke presenting bank, lalu ke drawee. Ya, dimana penjual atau prinsipal mengamanatkan kepada bank, yaitu remitting bank, untuk melakukan penagihan, tetapi harus melalui collection bank. Collection bank itu lanjut lagi meneruskan kepada drawee, tetapi tidak bisa meneruskan langsung ke drawee, maka itu dari ke bank lain atau presenting bank. Setelah presenting bank yang meneruskan kepada drawee, setelah drawee membayar, akan lanjut lagi ke collection bank atau ke remitting bank. Setelah ke collection atau remitting bank itu langsung dibayar ke pembeli. Lalu ya, terima kasih atas presentasi dari saya. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.